Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita merayakan hari kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun yang lalu para pahlawan telah berjuang dan berkorban, dan para pendiri bangsa memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdaulat dan bebas dari penjajahan. Kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan memang belumlah mengantar suatu kondisi yang diidamkan, yang diimpikan, yakni suatu masyarakat yang berkeadilan, aman, damai, dan makmur. Faktanya banyak rakyat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan yang menyakitkan. Masih banyak bayi yang lahir dalam kemiskinan yang mengalami berbagai macam penyakit. Masih banyak yang belum memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Puluhan ribu rakyat masih hidup dalam gubuk-gubuk yang kumuh. Proklamasi memang telah membebaskan kita dari penjajahan bangsa lain yang telah menempatkan kita sebagai anak bangsa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Proklamasi memang telah mengembalikan martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat, mengembalikan martabat kemanusiaan kita. Tetapi proklamasi tidaklah secara otomatis mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Proklamasi kemerdekaan adalah jembatan emas atau pintu gerbang menuju masyarakat yang adil, beradab, dan makmur. Artinya, proklamasi tidak berarti bahwa perjuangan bangsa sudah selesai. Kita masih terlilit dan terperangkap dalam berbagai persoalan dan tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi. Penjajahan tidak saja mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan kita habis-habisan, tapi juga telah menghancurkan harga diri kita, meruntuhkan rasa percaya diri, mencabik-cabik kebanggaan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Barangkali memang kita mempunyai problem dengan budaya kita atau struktur masyarakat kita, tetapi saya kira penjajahan mempunyai andil besar dalam memperkuat dan melanggengkannya untuk kepentingannya agar tetap bisa mendominasi kita. Penjajahan itu telah meninggalkan bekas-bekas yang dalam dan luas. Dalam situasi seperti itu, kalau mau dilihat secara cermat, situasi mental akibat penjajahan itu dengan berbagai kelemahan akibat penjajahan, sehingga kita kini tetap bisa didominasi oleh bangsa lain, tentu dengan cara-cara yang canggih yang seolah-olah membantu, tetapi sesungguhnya menjebak atau menjerumuskan kita ke dalam suatu hubungan yang timpang. Maka ada banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Artinya kemerdekaan itu harus diisi dengan berbagai kegiatan untuk membangun karakter bangsa yang berdaulat, percaya atas kemampuan sendiri dan mandiri. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menguatkan perempuan. Perempuan adalah salah satu basis dari bangunan masyarakat kita, kalau bukan yang paling penting, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan dimulai dari rahimnya. Sekarang ini kondisi perempuan sudah lebih baik, sudah bisa mengambil peran-peran penting dan strategis dalam masyarakat. Sudah banyak yang memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Sudah banyak yang menjadi anggota parlemen. Tentu kehadiran perempuan di ruang publik mengambil peran-peran strategis dalam masyarakat, memberikan sumbangsi kepada pembangunan bangsa. Dan lebih dari itu juga mempunyai arti penting dalam upaya eksistensi dan aktualisasi bagi perempuan. Tetapi itu belumlah maksimal. Bahkan kalau mau dilihat dari kasus anggota parlemen, 70% dari jumlah 590 orang
itu tidak memenuhi kuota 30% yang tersedia. Mungkin juga karena sistem politik Indonesia yang masih sangat patriarki. Memang tidak mudah, karena salah satu problem yang tersisa adalah dalam masyarakat masih ada pandangan budaya yang kuat yang melihat perempuan sebagai warga negara kelas 2 yang lemah, tidak berdaya. Meskipun faktanya menunjukkan hal yang sebaliknya, seperti yang tergambarkan tadi. Sejalan dengan itu, juga ada pandangan dalam masyarakat yang melihat perempuan sebagai sumber godaan dan dosa. Perempuan diciptakan untuk laki-laki, perempuan lahir untuk hanya melahirkan keturunan saja, tidak mempunyai peran yang berarti dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara pandang seperti itu, perkuat struktur sosial dan konstruksi budaya yang telah menempatkan perempuan di pinggiran. Perempuan sendiri seringkali terjebak dalam pandangan seperti itu. Ia tunduk dan pasrah, mungkin juga terbulai oleh puja-puja, atau lebih tepat disebut hegemoni untuk menaklukkannya. Efeknya adalah muncul berbagai persoalan yang menimpa perempuan. Di daerah-daerah tertentu misalnya masih ada pernikahan dini yang didasarkan atas perjodohan dan kebanyakan perempuan menderita karenanya. Itu tentu saja melemahkan posisi dan perempuan dalam membangun karakter bangsa. Perempuan juga banyak mengalami kekerasan. Komnas Perempuan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2017 terjadi sekitar 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Itu terjadi baik di ranah publik maupun dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasannya semisal kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Kemudian ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak perempuan, kasus perkosaan, pencabulan, dan sebagainya. Realitas itu menunjukkan bahwa perempuanlah memperoleh penghargaan sebagai manusia yang utuh. Atau kalau kita mau memakai bahasa kemerdekaan, perempuan belumlah dianggap sebagai orang yang merdeka. Ia menjadi pelampiasan kemarahan, baik secara fisik maupun secara biologis. Kekerasan fisik dan seksual juga menunjukkan bahwa budaya patriarki yang menganggap perempuan tidak lebih daripada alat pemuas nafsu, superioritas laki-laki masih dominan. Perempuan harus keluar dari situasi itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa, untuk manusia dan kemanusiaan. Memperkuat posisi dan peran perempuan tidak cukup dengan pendidikan, tetapi juga harus ada lingkungan yang mendukung, ada perlindungan dari negara. Kitab undang-undang pidana yang ada sekarang ini tidak cukup, perlu ada undang-undang yang lebih kuat, yang mungkin bersifat khusus, yang memberikan perlindungan kepada perempuan. Dalam situasi seperti itu, peran agama juga menjadi sangat penting, sebab banyak sekali tafsir-tafsir keagamaan yang justru digunakan untuk meminggirkan perempuan atas nama memuliakan perempuan. Memuliakan perempuan seringkali dimaknai memenjarakan perempuan di ruang domestik, padahal agama datang untuk membebaskan manusia. Islam datang untuk membebaskan manusia dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak beradab. Salah satu ciri dari jahiliyah adalah memandang rendah perempuan, bahkan tidak menghargai perempuan sama sekali, memperlakukannya sebagai objek. Tentu ada juga perempuan yang powerful di zaman itu, tetapi pandangan utama masyarakat jahiliyah sama sekali tidak menghargai perempuan, dan itu direkam dalam Al-Quran. Perempuan misalnya dianggap sebagai benda, objek yang bisa diwariskan. Surah An-Nisa ayat 19. Jika orang melahirkan anak perempuan, mereka merasa dipermalukan. An-Nahl 57-59. Ajaran Islam secara tegas datang dan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama derajatnya. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 35 atau At-Taubah 71-72. Sejarah kemudian mencatat bahwa pada awal kedatangan Islam tampil banyak perempuan yang memiliki peran strategis dalam masyarakat. Paling tidak ada sejumlah yang menjadi perawi hadis, yang menjadi guru atau menjadi tempat klarifikasi bagi laki-laki. Misalnya salah satu yang paling banyak disebutkan adalah Aisyah binti Abu Bakar atau Hafsah binti
Umar. Paling tidak, kalau menurut catatan penulis sejarah, ada sekitar 16 atau 18% perawi hadis dari kalangan perempuan. Kemudian itu adalah kelihatan kecil, tetapi untuk sebuah masa awal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sebuah lonjakan. Itu menunjukkan bagaimana Islam memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada perempuan. Kemudian pada periode berikutnya salah seorang guru dari Imam Syafi'i juga adalah perempuan, yakni Sayyidah Nafisah binti Hasan an-Nawat, cicit Nabi. Memang kemudian kembali terjadi peminggiran terhadap perempuan karena persoalan politik kekuasaan yang mendominasi. Kekuasaan membuat peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak sosial dan politik perempuan. Saya kira bangsa ini bisa lebih berdaulat, lebih maju dan mandiri kalau perempuan memperoleh perlakuan yang baik, diperlakukan adil, setara dengan laki-laki, diberi ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan karena itu memerlukan perlindungan terutama dari negara. Dalam masa sulit seperti ini sekarang ini, ketika COVID-19 melanda dunia karena rusaknya ekosistem bumi, rusaknya keseimbangan alam akibat sistem produksi yang eksploitatif yang dibangun dengan cara pandang laki-laki, yakni penaklukan terhadap alam. Banyak sekali perempuan yang tampil ke depan mengambil inisiatif untuk membangun kehidupan baru yang lebih akrab dengan alam. Artinya perempuan jika diberi ruang, ada kesempatan, dia bisa membuka ruang untuk kehidupan yang lebih baik bagi manusia, untuk keberlanjutan kehidupan bumi beserta seluruh isinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.